بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ya, adapun hidayah yang keempat. Hidayah yang keempat ini adalah hasil natijah daripada hidayah-hidayah yang di bawah. Yang dapat hidayah taufik dan ilham, yang dapat hidayah al-irsyad wa dilalah, nanti dapat juga hidayah menuju jalan ke surga. Yang tak dapat hidayah ilham dan taufik, menolak hidayatul irsyad wa dilalah, akan diberi petunjuk ke jalan neraka. Iya dan billah. Kita tak pernah tahu yang namanya surga. Tak pernah dapat kita bayangkan. Segala keindahan dunia yang kita bayangkan, surga lebih daripada itu. Kita tak tahu bagaimana jalan-jalannya, bagaimana tanahnya, bagaimana gedungnya, bagaimana sungainya. Kita hanya mengetahui sekedar daripada apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Kita pun belum tahu yang mana rumah kita di surga kalau masuk ke sana. Nasallallahu al-jannah. Amin. Kita tak tahu. Tapi kelak di hari kiamat, tatkala kaki kita ini tegar di atas petunjuk jalan lurus, as-siratal mustaqim, tegar pula kaki kita melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bagaimana orang berjalan meniti sirat yang menyampaikan seseorang ke surga. Karena sirat ada jembatan dipancangkan di atas neraka Jahannam. Dan itulah proses terakhir bagi manusia. Wajib meniti jembatan tersebut semua manusia. Wa in minkum illa wariduha, tidaklah siapapun dari kalian kecuali pasti melewatinya, melintas neraka semua. Maka dalam meniti jalur itu, meniti jembatan tersebut, kembali bagaimana kekokohan seorang meniti jalan kebenaran di dunia ini. Apabila dia kuat kakinya melangkah di jalan kebenaran, kuat pula kakinya melangkah di atas sirat. Andai kata lemah dia mengikuti kebenaran, lemah pula kakinya melangkah di atas sirat. Dan itu Nabi menyebutkan berbeda-beda orang melewati sirat. Ada yang begitu cepatnya bagaikan angin, ada yang cepat bagaikan kuda-kuda berlari, unta-unta berlari, ada yang bagaikan orang berlari, ada orang berjalan cepat, ada orang berjalan santai, pelan, ada orang yang merangkak-rangkak, ada orang yang tercabik-cabik sampai ke ujung selamat, ada orang yang jatuh ke neraka Jahannam. Berbeda-beda. Semuanya kembali dengan bagaimana mereka meniti jalan kebenaran di dunia ini. Sebagian orang tahu kebenaran tapi tak berpegang dengannya. Sebagian orang tak tahu kebenaran, semuanya bermasalah dan akan menjadi masalah baginya kelak ketika melewati jembatan tersebut. Yang keempat, kata Syekh Abdurrazzaq, al-hidayatu ilal jannati wan nari yaumal qiyamah. Petunjuk yang dengannya Allah menunjuki orang jalan ke surga jika di ahli surga, atau jalan ke neraka jika di neraka. Ahli neraka itu tak pernah tahu bagaimana jalan ke neraka, tapi Allah beri dia petunjuk, tak salah. Tak pernah salah masuk, tertukar. Ahli surga masuk ke neraka, ahli neraka masuk ke surga, tak mungkin. Mustahil. Allahu Akbar. Semuanya ada tanda-tandanya. Kita tak pernah jumpa Nabi, tapi Nabi kelak tahu dengan kita. Dari apa? Dari tanda-tanda. Apa tandanya? Wudhu yang kita gunakan tiap hari. Kata Nabi, aku mengenal umatku min atharil wudhu, dari bekas wudhu mereka, ghurran muhajjalin, membuat bercahaya wajah-wajah mereka, tangan-tangan dan kaki mereka. Inilah ahlul wudhu, yang takut ke masjid, takut sholat, takut berwudhu. Nabi tak akan kenal dengannya. Sebagian bahkan mengatakan yang tak sholat kafir, keluar daripada Islam. Tak ada hak baginya surga sedikit jua pun. Tak ada bagian surga baginya. Nabi tak mengenalnya di hari kiamat. Tak ada tandanya. Faqad akhbar Allah azza wa jalla an ahliha. Allah telah menyebutkan tentang penduduk dua negeri ini, surga dan neraka.
Adapun ahli surga, annahum yaquluna hina tatimmu alaihim an-ni'matu bidukhuliha. Tatkala mereka merasa nikmat sempurna masuk surga, berkatalah orang-orang di surga, alhamdulillahilladzi hadana, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk lihada, ya, untuk jalan ke surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, tak akan mungkin kami tahu, ya, menuju jalan ke surga ini kalaulah sekiranya Allah tidak beri petunjuk kami. Subhanallah. Tak usah sekarang siapkan Google Map mana jalan ke surga. Tak ada di Google Map jalan ke surga. Tak ada. Ya. Itu semua dirancang dengan iman, dengan amal saleh. Ya. Mereka berkata dalam surga, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk ke surga ini. Kalaulah tanpa petunjuknya kami tak akan mungkin masuk kemari. Di surga nanti banyak rumah-rumahan, tidak akan mungkin salah rumah. Banyak bidadari-bidadari, tak akan mungkin salah ambil bidadari. Subhanallah. Kalau masuk, jangan semangat terus. Siapkan diri, siapkan bekal, siapkan amal. Ya, tak mungkin salah. Nabi menyebutkan bahkan ahli surga lebih kenal dengan rumahnya di surga daripada orang-orang di dunia kenal dengan rumahnya. Kadang-kadang rumah kita tak tahu, kita buka Google Map pun kadang tak tahu. Payahnya di rumah tuh, besar-besar kan, cari-cari tak dapat. Subhanallah. Kadang-kadang ngantuk salah rumah kita. Subhanallah, udah malam salah gang. Berkali-kali kita salah gang. Pengalaman pribadi salah gang. Ya, ini di dunia, di surga tak akan mungkin salah alamat, salah masuk rumah. Hidayah ilal jannah, ya, demikian pula hidayah ilal nar, ya, jalan petunjuk ke neraka itu telah dimiliki oleh orang-orang kufar. Tak mungkin mereka salah alamat. Wa ammal hidayatu ilal nari fa yaqulu subhana, adapun hidayah petunjuk yang menggiring orang-orang ke neraka, Allah berfirman, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Giringlah orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka. Subhanallah. Dan apa yang mereka sembah. La ilaha illallah. Jadi yang namanya kehidupan rumah tangga, pasangan-pasangan itu, jika sama-sama masuk surga digabungkan bersama-sama, sama-sama masuk neraka digabungkan sama-sama. Subhanallah. Giring mereka orang-orang zalim dan pasangan-pasangan mereka. Wa ma kanu ya'budun, apa yang mereka sembah, giring semua. Lengkap, tak ada yang terluput. Orang-orang zalim, pasangan-pasangannya, Tuhan-Tuhannya semua giring. Min dunillah, Tuhan-Tuhan dari Allah yang mereka sembah, giring semuanya. Fahduhum ila siratil jahim, berilah mereka petunjuk menuju neraka jahim. Inna tafakkurul abdi fi hadzal ismil azim, sesungguhnya tatkala hamba memikirkan nama Allah yang begitu besar dan agung ini, Al-Hadi, wa ta'ammulihi, ya, atau wa ta'ammulahu fi dalalatihi, ketika dia benar-benar memikirkan apa yang dibalik dalam Al-Hadi ini, yakshifu lil 'abdi an shiddati iftiqarihi, makanya akan menyingkap bagi seorang hamba tentang betapa dahsyatnya kebutuhannya, wattirarihi li rabbih, begitu besarnya hajatnya, ketergantungannya kepada Tuhannya, fi kulli ahwalihi, dalam segala macam kondisinya, keadaannya, wa jami'i syu'uni, dalam segala macam, ya, urusan-urusannya, ad-diniyah wa dunyawiyah, dalam segala urusan dunia, urusan agama, kita begitu butuh kepada Allah. Jika tidak, tersesatlah kita dalam segala hal. Ya, bi an yahdiyahu ila salih amrihi, hal ini membuat dia, setelah dia tahu betapa butuhnya dia kepada Allah Jalla wa'ala, membuat dia senantiasa memohon kepada Allah agar diberi petunjuk
dalam segala urusan-urusannya yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya. Wa an yaqiyahu min al-inhirafi ad-dhalal. Ya, berdoa kepada Allah agar senantiasa dia terjaga, terpelihara daripada kesesatan dan daripada penyimpangan. Kita butuh Allah, butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walamma kana al-'abdu fi kulli hal, tatkala setiap hamba dalam segala kondisi muftaqiran ila hadhihi hidayah, begitu butuhnya kepada hidayah ini, kepada 4 hidayah tersebut. Kita butuh untuk urusan dunia kita butuh hidayah. Yang pertama, hidayah ammah. Untuk mengurusi perkara dunia kita butuh hidayah yang pertama. Hidayah apa? Hidayah ammah. Bagaimana kita bisa eksis dalam dunia ini, dalam berusaha, dalam bekerja, mencari nafkah, melindungi diri kita daripada segala macam perkara yang membahayakan diri kita. Butuh hidayah ammah. Adapun hidayah irsyad wa dilalah kita butuhkan juga agar kita lurus di dunia ini, ia berujung lurus di negeri akhirat, yang dia adalah hidayah yang terakhir. Subhanallah. Dan kalau kita tahu kita butuh kepada hidayah ini fi jami'i ma yatihi wa yadru, dalam segala sesuatu yang datang kepada kita dan apa yang terluput daripada kita, min umurin qad atah ala ghairi hidayah. Mungkin ada perkara-perkara yang datang kepadanya dan dia sikapi perkara tersebut bukan dengan benar. Ya, bahwa muhtajun ila taubati minha. Terkadang tak benar kita bersikap. Ya, tergelincir kita, tersalah kita, bagaikan seorang berjalan di bumi. Kadang-kadang dia pergi musafir, mau pulang kampung, berkali-kali salah jalan. Ketika salah jalan, tak mungkin dia langsung lanjut ke jurang, dia kembali ke pangkal. Begitu juga dalam urusan agama ini. Hidayah, kadang-kadang banyak perkara-perkara yang tergelincir. Yang penting kita mau kembali bertaubat. Muhtajun ila taubati minha, kita butuh bertaubat daripada kesalahan kita. Wa umurun hudiya ila asliha duna tafasiliha. Kadang-kadang kita diberi Allah petunjuk hidayah, ya, kepada perkara-perkara prinsip, tapi tak sampai kepada rincian. Orang banyak tahu hidayah Islam secara umum global. Kalau ditanya kepadanya apa makna beriman kepada Allah, tak bisa dia rinci. Bertingkat-tingkat hidayah karena bertingkat-tingkatnya ilmu. Kalau andai kata antum belum belajar ini, coba saya suruh, ya, apa makna hidayah? Tak tahu kita. Ya, setiap orang dengan mudah mengatakan, ya Allah berilah aku hidayah. Hidayah apa yang kau mau? Tak tahu dia. Ya, orang-orang mengatakan kita telah berada di jalan hidayah. Hidayah apa? Ini namanya tafasil. Terkadang orang diberi Allah hidayah kepada rincian. Ya, dan itulah para ulama yang mereka bertingkat-tingkat ilmunya. Dan terkadang orang hanya diberi secara global hidayah secara umum. Ada orang secara umum tahu jalan menuju Jakarta. Saya pernah ke Jakarta, pusing saya mengikuti Google Map itu, berkali-kali disesatkan. Akhirnya, ya, saya ikuti saja jalan umum yang general, yang ada di peta warna kuning. Ikut itu terus, sampai. Ikuti Google Map, dibawa ke dalam sawit-sawit kemana-mana. Jalannya kadang-kadang putus, tapi ujungnya sampai juga. Tapi susah kita dibuatnya. Kita ikuti jalan yang umum. Ada yang kenal semua jalan liku-liku, gang-gang sempit semua dia tahu. Ya, jalan-jalan tikus dia tahu, jalan ular pun tahu dia. Subhanallah. Begitu juga dalam urusan agama. Ada yang Masya Allah kalau bicara tentang beriman dengan, ya, Allah, dia tahu jelaskan dengan rincian. Ada orang-orang yang disuruh sebutkan nama-nama Allah, mungkin dia hafal luar kepala yang 99 itu. Dalam hadis yang dhaif itu, hafal dia semua. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Qudus. Tapi tak dapat rincian. Belum mendapatkan rincian. Kita banyak jalan kemana-mana. Banyak negeri-negeri yang cinta kepada Islam. Di jalan-jalan terpancang nama-nama Allah. Setiap 1 kilometer ada Al-Hadi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya jalan kemana-mana. Negeri Aceh penuh dengan nama-nama Allah. Tapak Tuan mana-mana ada nama-nama Allah dipancangkan. Subulus Salam, Al-Hadi, Ar-Rahman, Tapi mereka hanya tahu global.
Mungkin banyak yang tak tahu apa makna subhanahu wa ta'ala. Tiap hari disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala, apa artinya? Entah. Ini hidayah global. Ada yang Allah beri hidayah rinci. Subhanallah. Tafasil. Au hudiya ilaiha min wajhin duna wajhin. Terkadang Allah beri petunjuk hidayah tak secara utuh. Dia tahu sebagian dengan detail, sebagian lain tak tahu. Subhanallah, bertingkat-tingkat. Fahuwa muhtajun ila tamamil hidayah fiha liyazdada hudan. Setiap orang butuh agar hidayah yang global ini bertambah menjadi hidayah yang lebih sempurna, menjadi hidayah yang rinci, supaya dia tidak tersesat, tergelincir salah. Subhanallah. Ya, karena itulah kita butuh tambahan hidayah setiap hari. Ilmu ini semua hidayah. Bertahun-tahun kita duduk belajar di masjid ini, semuanya dalam rangka menambah apa? Hidayah. Allahu Akbar. Tiap hari kita baca hadis, berbagai hadis, baca ayat, baca tafsir, supaya bertambah-tambah hidayah kita. Semakin kokoh kita dalam berjalan. Ya, inilah ilmu yang bermanfaat insyaallah tabaraka taala. Ilmu yang rutin kita datangi, bukan ilmu yang sekali datang rame-rame berbondong-bondong tabligh akbar, besok ngilang tinggal 3 ekor 5 ekor. Dan ini fenomena yang menyedihkan di banyak tempat. Kajian akbar membludak sampai keluar-luar, kajian rutin hilang semua. Hanya duduk dengar diam, tidur. Subhanallah. Nanti mau jadi ulama, nanti paling hebat di medsos dialah ustadznya. Subhanallah. Mohon maaf lahir batin. Ya. Jadi kita butuh hidayah ini agar sempurna dengan ilmu yang dituntut tiap hari kita pelajari. Ya. Wa umurin huwa muhtajun ila an yahsula lahu min al-hidayati fiha. Ya, fil mustaqbal. Kita juga sangat membutuhkan berbagai macam perkara-perkara, ya, yang akan kita hadapi ke depan agar kita lurus dalam menghadapinya, tak salah, tak tergelincir. Kita juga butuh hidayah masa akan datang. Karena masa akan datang ini banyak segala syubhat. Kita telah mendapatkan hidayah nih. Sebagian minim, sebagian banyak, sebagian global, sebagian rinci, sebagian setengah-setengah. Ini butuh disempurnakan. Dan kita juga butuh hidayah akan datang. Ya, subhanallah. Fil mustaqbal mithlu ma hasala lahu fil madi, sebagaimana kita butuh hidayah pada apa yang telah pernah kita lakukan dahulu. Terkadang apa yang kita buat ternyata salah. Taubat, istighfar, kita perbenar. Ya. Kita juga butuh hidayah untuk menghadapi masa akan datang. Ini adalah syubhat yang begitu dahsyat. Allahu Akbar. Ya, dahsyat syubhat di mana-mana. Tersebar kalau kita tidak, ya, benar-benar diberi Allah hidayah, kita pun tersesat. Banyak orang yang telah dapat hidayah tersesat, banyak, tidak sedikit. Subhanallah. Ya. Wa umurin huwa khalin an i'tiqadin fiha, fahuwa muhtajun ila hidayati fiha. Juga kita membutuhkan hidayah dalam perkara-perkara yang memang tidak kita ketahui sama sekali. Ya, banyak perkara-perkara agama, perkara gaib, perkara keimanan dalam alam barzakh, mahsyar. Apa yang terjadi di sana kita tak tahu. Perkara akidah kita tak tahu. Ya. Kita juga butuh hidayah agar diberi petunjuk, agar benar i'tiqad kita tak salah, lurus. Kita butuh hidayah. Ya. Wa umurin lam yaf'alha bahwa muhtajun ila fi'liha ala wajhi hidayah. Juga kita banyak perbuatan-perbuatan yang belum lagi kita lakukan. Tak tahu kita bagaimana melakukannya. Kita butuh hidayah agar Allah beri petunjuk bagaimana melakukannya. Subhanallah. Agar benar, agar lurus. Ya. Ila ghairi dzalika min anwa'il hajati ila anwa'il hidayat. Dan masih banyak hajat kita yang lain kepada berbagai macam bentuk hidayah-hidayah yang lain pula. Banyak. Kita mau berbuat butuh hidayah. Baik dalam pekerjaan kita, ini aku buka usaha nih, butuh hidayah. Salah melangkah, habis harta kita. Berapa banyak orang punya modal habis ludes karena tak dapat apa? Hidayah.
Atau kadang dia kurang minta hidayah, tergantung terlampau pede dengan dirinya, kepintarannya. Ya, terlampau pede dengan mungkin detailnya, pengalamannya, akhirnya hancur. Itu bab yang kecil, bab perkara dunia, apalagi perkara agama. Kita butuh dalam segala gerak-gerik kita hidayah. Subhanallah. Ya, menggerakkan badan ini pun harus ada porsi yang benar. Jika salah gerak, subhanallah, menyala. Kadang-kadang kita salah gerak, salah urat, menyala. Butuh apa? Hidayah. Subhanallah. Ya, yang paling enak yang punya nama Hidayat. Aman dia. Subhanallah. Naam. Kemudian ila anwa'il hidayah. فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله. Karena itu Allah wajibkan setiap hamba memohon kepada Allah hidayah dan memilih waktu-waktu yang sangat baik yang sesuai baginya. Wahiyas salah, dan dialah waktu salat yang paling sesuai. Marratin wahiyas salatu marratun muta'addidatun fil yawmi wal lailah, yang dikerjakan berkali-kali sehari semalam. Waqad bayyana anna ahla hadhihi an-ni'mah mughayyiruna lil maghdubi 'alaihim al-yahud wan nasara wad dallin. Allah telah menjelaskan orang-orang yang mendapat hidayah ini, yang menuntut hidayah ini, berdoa kepada hidayah ini, mereka lah orang-orang yang menyelisihi umat yang dimurkai Allah, yaitu Yahudi, ghairul maghdubi 'alaihim, dan umat yang tersesat yaitu Nasara walad dallin. Intaha kalamuhu. Nah, kembali. Allah mahdina ilaika siratan mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kepadamu jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan orang-orang kau beri nikmat kepada mereka bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bahkan orang-orang tersesat.